Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang kudapat, daripada yang kutanggung. Engkau menghalau-halau sekarang dari tanah ini, dan aku akan sembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah aku untuk membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di surga, ketika kami boleh menghadap hadirat-Mu, hati kami diliputi rasa syukur yang besar. Siapakah kami? Saat ini kami serahkan keluarga yang kami tinggalkan di rumah kami masing-masing. Baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Kiranya Engkau melindungi mereka, memelihara mereka. Dan saat ini kami sekali lagi akan mendengar sabda-Mu. Basuh kami oleh darah Tuhan Yesus yang kudus. Waktu, ruangan, suasana, diri kami kiranya dikendalikan Roh-Mu. Berbicaralah. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya memberitakan firman Tuhan, saya minta tolong supaya HP di silent. Ibu Bapak boleh mencatat khotbah saya, boleh membaca firman Tuhan, tapi minta tolong jangan WA-an, jangan Facebookan, tidak santun. Ya, sama Tuhan ini sedang ibadah, sebab itu kita berikan yang terbaik. Saya diberi panitia satu tema yang menarik, yaitu tentang peringatan sebelum kita gagal. Ibu Bapak, saya punya satu putri. Kami orang tuanya sangat mencintai anak kami. Dia sekarang kuliah semester kedua. Saya beri dia schedule supaya dia tidak lalai melaksanakan tugas daripada dosennya. Kalau ke kampus saya suruh pakai
masker. Artinya apa? Orang tua kadangkala cerewet kepada anaknya karena mengasihi. Hampir setiap malam saya dan istri saya berdoa supaya anak saya mendapat nilai yang baik. Inilah hati orang tua, mencintai sekaligus banyak peringatan yang diberikan. Tetapi ibu bapak, sebesar-besar kasih sayang saya kepada anak saya, itu seperti setetes air di tengah-tengah Samudra Pasifik. Apakah Samudra Pasifiknya? Samudra Pasifiknya adalah kasih Allah itu sendiri. Kalau kita teliti dari Kejadian sampai Wahyu, Allah banyak memberikan peringatan kepada orang-orang dalam segala zaman. Karena apa? Allah begitu mencintai manusia. Tuhan tidak ingin kita gagal. Tuhan tidak ingin kita hancur hidupnya. Pada pagi ini saya akan menyampaikan peringatan Tuhan kepada Kain. Supaya Kain tidak berdosa. Ibu bapak, orang berpikir masalah di dunia adalah pendidikan. Masalah di dunia adalah ekonomi. Satu sisi betul. Tapi masalah yang mendasar di dunia yaitu apa? Dosa. Sekali lagi, masalah yang mendasar di dunia adalah dosa. Ibu bapak, banyak orang mengencerkan dosa, menormalkan dosa. Banyak orang yang takut gemuk. Tiap hari lihat timbangan beratnya berapa. Takut kena kanker, takut bangkrut, takut jerawatan. Loh, dari satu sisi tidak salah loh. Tapi ibu bapak, berapa banyak orang Kristen yang takut berbuat dosa. Tuhan mengingatkan Kain supaya tidak berdosa. Alkitab berkata kepada kita, kalau papa berdosa, anak tidak menanggung. Kalau anak berdosa, papa tidak menanggung. Tapi Alkitab juga berkata bahwa kalau papa mama berdosa, akan ada efek kepada anak cucunya. Yang benar mana? Dua-dua benar. Tapi pada pagi ini saya akan membahas efek domino daripada dosa. Efek domino dari dosa. Ibu bapak, adalah natural. Kalau orang tua berdosa, ada efek untuk anak dan cucunya. Saya ambil contoh sederhana saja, secara fisik. Kalau papa mamanya mengidap hipertensi, mengidap diabetes, kemungkinan anaknya lebih besar kena diabetes dan hipertensi. Yang kedua, efek domino dari dosa kepada anak cucu yaitu apa? Efek sosial. Kalau ayah ibunya suka berjudi, minum atau mengkonsumsi ganja, kemungkinan keluarga itu akan miskin. Efek psikologis. Kalau orang tuanya suka bertengkar, kasar, pemarah, anaknya mungkin 60 sampai 70% juga jago bertengkar nanti kalau sudah dewasa. Tapi yang mengerikan yaitu efek domino dari moral. Kalau ayah ibunya suka shopping, suka nonton televisi, suka main game, lalu ingin anaknya rajin ke gereja, suka mengabarkan Injil, itu namanya mimpi di siang hari bolong, saudara. Artinya apa? Artinya teladan orang tua sangat-sangat mempengaruhi anak. Anak adalah penafsir yang buruk, tapi anak adalah
peniru yang buruk, peniru yang baik. Lihat saudara, Adam Hawa berdosa. Tidak perlu 2 generasi, 1 generasi. Kain sudah melakukan dosa yang lebih berat. Sekarang saya akan memberitahu kepada ibu bapak prinsip umum daripada dosa itu sendiri. Sekali lagi, masalah dunia yang mendasar adalah masalah dosa. Dan Allah mengingatkan, hati-hati, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Jangan bermain-main dengan dosa. Pertama, saya akan memberikan prinsip hukum tabur tuai. Di depan rumah saya ada pohon mangga. Setiap musim keluar buah mangga dan tidak pernah keluar buah mentimun dan semangka. Apa yang kita tanam akan pasti keluar. Seorang berkata, berdosa itu seperti menanam pohon tomat. Kadangkala dampaknya 6 bulan sudah keluar. Tapi kadangkala berdosa itu seperti menanam pohon jati. Butuh belasan tahun untuk menuai. Ibu bapak, saya tidak menakut-nakuti. Tapi paling tidak dosa akan membuat anak cucu saudara ikut menanggung. Saya ambil contoh. Kalau papa mamanya pernah berselingkuh, saya yakin anak cucunya ikut menanggung aib saudara. Nama yang baik lebih penting daripada perak dan emas. Dikasih orang lebih baik dari kekayaan yang besar. Sebab itu jaga baik-baik nama saudara. Karena kalau tidak, anak cucu saudara akan menanggung aib itu sendiri. Yang kedua, dosa itu mengundang roh jahat bekerja. Saya baru ini lihat di Google, bagaimana tahu kalau ada bangkai tikus yang tersembunyi. Katanya dia, lihat di mana ada lalat, di situ ada bangkai tikus. Artinya apa? Setiap dosa mengundang roh jahat bekerja. Kain marah sama Allah. Lalu marah sama Habel. Habelnya dibunuh. Sesuai Efesus 4:25-26, apa yang Alkitab katakan? Jikalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Kalau tidak, kamu memberi roh jahat kesempatan untuk bekerja. Ibu bapak, di dalam satu penerbangan ada seorang bapak dan ibu yang duduk berdampingan dan tidak kenal satu sama lain. Ketika pramugari menyiapkan makanan, yang bapak makan, yang ibu tidak makan. Yang ibu makan, yang bapak tidak makan. Lalu ibu ini tanya kepada bapak yang tidak kenal ini, "Bapak, kenapa tidak makan? Apakah makanan di pesawat ini tidak enak?" "Oh tidak, saya sedang berpuasa." "Oh, Bapak orang Kristen ya?" "Tidak, saya adalah penganut gereja setan. Di gereja saya diwajibkan setiap hari Senin dan Kamis berpuasa supaya keluarganya pendeta, keluarga itu hancur." Saudara, ini bukan cerita rekayasa, tetapi ini fakta.
Dan berani saya katakan, setan ingin keluarga saudara hancur. Setan ingin tubuh saudara sakit. Setan ingin pikiran saudara kacau. Setan ingin memecah belah gereja. Setan ingin memecah belah yayasan. Apa yang dia pakai? Kemarahan, dendam, kekecewaan kepada Allah. Semua dosa itu seperti berkata, setan silakan datang, rusak keluarga saya, rusak tubuh saya, rusak yayasan saya, rusak gereja saya. Saudara, dosa adalah seperti bangkai tikus yang mengundang lalat untuk datang dan menghancurkan bangkai itu. Saya mau bertanya, bagaimana dengan keluarga saudara? Bagaimana dengan gereja saudara? Bagaimana dengan persahabatan saudara? Bagaimana di ruang kerja saudara? Apakah ada persatuan? Apakah ada kemarahan? Ada kebencian? Ada dendam? Ada sakit hati? Kalau saudara biarkan, berarti saudara mengundang roh jahat itu bekerja. Bicara tentang roh jahat, saya tidak perlu banyak omong. Saudara semua pasti percaya. Yang ketiga, prinsip dosa ketiga yang ini sering diabaikan, yaitu apa? Dalam kisah Kain ini mengundang murka Allah. Saudara tanya di jalan-jalan, kamu orang Kristen, baik, sifat Allah itu apa? Pasti mereka berkata, kasih, kasih, pengampun, pengampun. Tapi mereka lupa, ada sifat Allah yaitu apa? Suci, adil, benar. Saudara kalau omong kasih saja, tanpa kesucian, itu bukan Allah. Sama sekali bukan Allah Tritunggal kita. Alkitab berkata, darah adikmu, darah Habel berteriak, terkutuklah engkau. Engkau akan jadi pelarian, engkau akan mengembara. Apa kata Kain? Dosa dan hukuman yang saya tanggung terlalu besar. Ibu bapak, dosa yang kita sembunyikan di bumi akan menjadi skandal terbuka di surga. Jangan pernah lupa ini. Kalau kita menutup-nutupi dosa, merekayasa dosa, itu terbentang lebar di mata Tuhan. Saya seorang guru, saya kuliah di dua tempat, 1986 sampai 89, saya kuliah di satu sekolah. Saya ini suka mencatat saudara. Tahun 86 sampai 89 ada seorang pendeta yang terkenal di satu negara. Tolong 3 menitnya disimpan dulu ya, di off-kan dulu aja. Yang nomor 3 dulu. Saya kuliah di kuliah kedua ini, saya suka mencatat. Yang saya catat apa? Hamba Tuhan yang jatuh. Saya mau belajar, kenapa hamba Tuhan itu jatuh? Ada seorang pendeta di satu negara, punya 7.000 jemaat. Cari 100 jemaat aja sulit, ini punya 7.000 jemaat. Dan yang menarik, 7.000 jemaat itu, pendeta ini suatu kali menaikkan WTS di mobilnya. Entah kenapa, mobilnya urusan dengan polisi. Sehingga diekspos di surat kabar, pendeta ini berselingkuh. Cepat ketahuan. Yang menarik tahun 2000-an, ada seorang pendeta yang sangat-sangat
terkenal. Punya jemaat bukan 7.000 tapi puluhan ribu, sangat-sangat terkenal. Saya punya banyak buku di perpustakaan saya. Saya belajar dari dia banyak hal. Dia jatuh juga dalam pelecehan seksual. Dan yang menarik, dia tidak ngaku, saudara. Tidak ngaku. Sampai akhirnya dibentuk tim investigasi. Akhirnya ketahuan. Ketika dia jatuh, saya syok, saudara. Ya, dia bukan idola saya. Tapi dia hamba Tuhan papan atas secara manusia. Dalam benak saya hanya berkata, kalau pendeta sekali berdia, sekuat dia bisa jatuh. Apalagi saya. 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Harus saudara pegang terus. Kalau ingat tetanggamu jatuh, jangan lo, kamu Kristen kok gitu. Tuhan akan balik tanya sama kamu. Kamu kapi entah. Kamu akan tidak jatuh kah? Setiap orang bisa jatuh. Tapi saya juga ingatkan. Ketika kita jatuh, sudah diingatkan Tuhan dulu seperti Kain. Tapi kalau kita terus menantang Tuhan, saya yakin jatuh kita fatal. Tuhan itu baik, saudara. Kita diberi SP1 dulu, SP2 dulu. Kalau tidak mau dijewer, dipukul perutnya sampai terjungkal kita. Lihatlah Kain, saudara. Tuhan tidak main-main. Disiplin. Murka Allah seperti busur. Semakin saudara tidak taat, busur itu semakin ditarik jauh. Semakin tidak taat, semakin jauh. Dan kalau ada batas toleransi yang Allah omong sudah cukup, hancur hidup kita. Oh Pak Lim, nakut-nakuti gitulah, yang lembut lah. Saya ini sudah capek-capek dari luar kota. Berilah sesuatu yang manis. Tuhan akan nolong saya. Tuhan akan nanti memberi saya berkat lotre. Oh saudara, saya katakan, dosa harus dibereskan. Kalau saudara di tempat ini tidak membereskan dosa, percuma ikut KTN, saudara. Dosa itu seperti busurnya Tuhan, ditarik-tarik. Bukan Tuhan kalap, bukan Tuhan tersinggung, tapi itulah karena kasihnya. Kalau anak saya main HP lama, saya tegur. Tapi anaknya tetangga main HP sampai tengah malam, ya biar no toh. Pertama, saya tidak punya wewenang. Kedua, ya memang saya tidak mengasihi anak tetangga seperti anak saya. Ingat saudara, kalau Allah diam, berarti itu lebih menakutkan. Setiap pelajaran perjanjian lama harus divalidasi dengan perjanjian baru. Apa kata perjanjian baru? Alkitab berkata, Wahyu pasal 2 ayat 23. Saya sudah beri kesempatan bertobat. Kamu tidak mau, tak bawa ke ranjang orang sakit. Dan anakmu akan kumatikan. Ibu bapak, jangan pernah lupa. Kalau Allah sayang saudara, saudara akan dipukul pantatnya. Pukulan pantat bukan berarti Allah benci saudara. Justru Allah sayang saudara. Tapi haraplah kalau saudara kasar omongannya, tidak jujur dalam keuangan, dalam keluarga maupun bekerja, yakinlah saudara mengundang murka daripada Tuhan. Sekarang saya akan memberitahu jalan penyelesaiannya dari dosa itu.
Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sebelum saudara menyelesaikan dosa, seperti Kain yang dikonfrontir dengan Allah sendiri, saya yakin Allah tidak akan mengonfrontir saudara seperti Kain. Didatangi, diajak omong, tidak. Allah sekarang bekerja dengan cara yang berbeda. Caranya bagaimana? Yaitu lihatlah saudara di rumah. Siapa kita di rumah tidak lebih, tidak kurang. Dan siapa kita secara emosional, itulah kita. Saya punya usul, kalau ini yang datang KTN suami istri, nanti malam waktu di ranjang tanya sama suaminya, tanya sama istrinya. Pertanyaannya apa? Begini, kamu kalau pagi bangun tidur, apakah kamu merasa seperti tidur sama Tuhan Yesus? Ya, tanya sama suami sama istrinya ya. Apakah kamu bangun, waduh, saya bangun sama Tuhan Yesus ini tidurnya. Lalu tanya sama ipar saudara, tanya sama mertua saudara, tanya sama menantu saudara. Kalau saudara nilai karakter saya, nilainya berapa? Setelah lolos ipar, mertua, menantu, tanya tetangga, kanan, kiri, muka, belakang. Saya ini seperti Nabi Isa, kalau mereka non-Kristen. Dan yang Kristen, apakah saya seperti Tuhan Yesus? Tanya. Yang terakhir, menurut saya ini pertanyaan terpenting. Selama 7 hari, saudara berdoa dengan serius. Tanya sama Tuhan. Tuhan, menurut dikau, kalau rohani 10 sampai 100, rohani saya berapa? 50, 40, 70, berapa Tuhan? Jangan sehari nunjukkan saudara belum serius, 2 hari belum serius, 3 hari kurang serius, 7 hari katakan Tuhan, MRI saya, rongsen saya, beritahu saya dalam hal apa saya perlu bertobat. Dan harus lebih spesifik, Tuhan, apakah saya ini sombong? Setiap kita pasti sombong. Cuma derajatnya beda-beda, betul ya? Apakah saya egois? Apakah saya munafik? Apakah saya suka marah? Apakah saya pendendam? Dan juga tanya, apakah saya ini mata duiten Tuhan? Setiap kita pasti suka uang. Tapi sejauh mana kita suka uang? Dan pertanyaan yang tidak kalah pentingnya, dengar kata-kata saya. Kepada siapa saya harus minta maaf? Saudara, jangan merasa kita ini tidak perlu minta maaf. Kemarin saya membaca tulisan atau kata-kata Ibu Teresa. Apa yang dia katakan? Seorang Kristen yang baik dengan Tuhan harus baik dengan sesama. Dan seorang Kristen harus menyelesaikan hubungannya dengan orang lain. Loh Pak, tapi dia yang salah 80% nih. Saya cuma 20%. Tapi saudara tetap perlu memikirkan untuk meminta maaf. Ibu Bapak, Yesus Tuhan berkata, congkelah matamu, penggalah tanganmu. Jangan yang dipenggal itu tangannya tetangga. Jangan ya dicongkel itu matanya tetangga. Atau matanya suami atau matanya istri. Artinya apa? Saudara dan saya perlu tegas terhadap dosa sendiri. Tapi lemah lembut terhadap dosa orang lain. Ibu bapak, yang terjadi sering kebalikannya. Kita keras sama dosa orang lain, tapi kita lunak terhadap diri sendiri.
Terbalik. Kadangkala saya lihat orang Kristen bertengkar itu aneh. Tengkarnya rame, saling mencela, dan yang menarik tidak sadar kesalahannya sendiri-sendiri. Kalau boleh saya memberi ayat, saya akan beri ayat, yaitu apa? Yohanes 8. Ketika ada orang berzina, Yesus diminta orang ini enaknya diapakan. Harusnya dirajam batu. Kalau dirajam batu, dia menyalahi pemerintah Romawi. Apa yang Yesus katakan? Siapa yang tidak berdosa? Ambil batu pertama, lempari dia dengan penuh semangat. Dan yang menarik, dari yang tertua sampai termuda, tidak ada yang berani melakukan itu. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, untuk apa saudara ke KTN? Saya rasa untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi saudara tidak mungkin bisa bertemu dengan Tuhan. Persembahan saudara tidak akan diterima dengan Tuhan kalau saudara punya tangan kotor, pikiran kotor, batin kotor. Sebab itu bersihkan dengan jalan congkil dan potong tangan saudara. Dan yang terakhir, bagaimana aplikasi yang terbaik? Saya merasa inilah resep di atas segala resep yang perlu saudara praktekkan setiap hari. KTN ini penting. Sabtu nanti saya diundang teman saya untuk pesta di satu hotel bintang 5. Saya pikir itu satu meja bisa 10 juta sampai 15 juta. Mahal. Tapi ya yang namanya pesta itu sekali tempo. Demikian pula saudara yang namanya KTN. Suasana rohani. Di suasana pegunungan. Ini cuma kadang kala. Tapi yang penting adalah sehari-hari. Sebab itu sebagai hamba Tuhan, saya memberi saudara resep. Yang pertama yaitu berdoalah, usahakanlah berdoa dan membaca Alkitab setiap hari 30 menit dan membaca Alkitab 30 menit. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Alkitab tidak berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke Starbucks. Sambil membaca Yerusalem Post. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan buka HP-nya. Chattingan dengan imam besar, chattingan dengan jenderal-jenderal, supaya memuluskan pelayanannya. Begitu? Tidak, saudara. Pagi-pagi benar, Yesus bangun untuk berdoa. Loh Pak Lim, saya ini doa ya enggak ada hasil itu. Saya doakan suami saya supaya enggak suka selingkuh. Ya masih selingkuh itu. Saya doakan kehidupan ekonomi saya supaya tertolong. Ya biasa-biasa saja. Saudara, saya punya usul. Orang Kristen itu doa seringkali seperti cari parkir di lahan mal. Naik sepeda motor, naik mobil, sambil doa Tuhan tolong. Supaya dapat tempat parkir yang dekatnya pintu masuk. Cari tidak dapat keliling lagi, tidak dapat ya tidak apa-apa. Wong cuma tempat parkir aja kok. Doa kita ala kadarnya. Tapi coba pesawat saudara turbulensi. Tiba-tiba anjlok. Doa saudara bagaimana?
Saya pernah dari Medan, ada tugas, langsung ke Juanda, transit di Jakarta. Di Jakarta cuaca buruk, pesawat yang besar itu mondar-mandir di udara, tidak bisa landing. Pilot berkata, sebentar lagi pesawat akan landing. Ketika pesawat landing, saudara, saya dengar di pesawat yang besar itu hela napas. Lega semua. Di belakang saya ada seorang bapak omong sama istrinya, tolong ya siapkan air aqua. Saya ini baru minum obat jantung dan tidak ada air aquanya. Ya inilah manusia. Kalau doa, cari lahan parkir tidak niat. Tapi kalau sungguh-sungguh ada masalah, baru ngotot berdoa. Masalah dengan doa lagi. Orang Kristen doanya itu sama Tuhan tidak santun. Katanya orang Perancis, me you limau. Tahu me you limau? Tidak sopan, saudara. Tidak sopan. Saya pernah memimpin satu ibadah, saya duduk di panggung. Wah, doa syafaat, saya sengaja mau lihat berapa menit pendetanya berdoa. Sambil saya lihat sekeliling. Ya apa orang Kristen berdoa? Saudara tahu di balkon sana ada seorang pemuda. Selama 8 menit tidak doa sama sekali, tapi mainan HP, saudara. Dalam hati saya, siapa kamu? Siapa Tuhan? Kalau saya jadi Tuhan, orang yang main HP waktu doa, tak kasih serangan jantung. Tak kasih stroke, mau apa? Betul? Kalau saya agak lunak, tidak saya beri gitulah. Ketika mijet tombol HP pertama, langsung pingsan. Malu toh. Tidak pernah main HP lagi, betul? Tuhan itu baik, saudara. Tapi ada batas toleransi loh. Sebab itu kalau jujur doa saudara kan banyak tidak dijawab. Waduh, ini doa. Waktunya untuk lari kencing. Loh, ya dapat mungkin ditahan toh. Nonton sepak bola 1 jam lebih, bisa nahan kok. Nonton penyanyi-nyanyi berjam-jam kuat. Saya ingat, saya ini kan seorang guru. Kadang-kadang tidak ikut prosesi, saya duduk di belakang sana. Kalau pendeta khotbah ngantuk saudara, ada yang pinggir ngomong kok lama ya, kok tidak cepat-cepat khotbah. Tapi waktu itu saya ingat, ada seorang penyanyi, teman dari Batak nyanyi. Langsung semua mata terbuka. Sekali lagi inilah manusia saudara. Tapi tahukah saudara, doa adalah audiensi dengan Tuhan. Adalah hak istimewa. Sebab itu doalah dengan sopan. Saudara lihat Nabi Elia, dia tidak takut dengan Raja Ahab. Tidak takut dengan jenderal. Dia doa singkat, api diturunkan dari langit. Tapi saudara tahu setelah itu dia doa, apa yang dia lakukan? Baca di Alkitab. Dia punya muka sampai di kakinya. Saking hormatnya dengan Tuhan. Kalau saudara tidak menghormati Tuhan, ya tidak dapat apa-apa toh. Tuhan tidak melemparkan mutiaranya ke babi. Yang kedua, tolong ditayangkan 30 menit berdoa, 30 menit baca Alkitab. Berdoa setiap hari 30 menit, mempelajari Alkitab setiap hari. Setiap minggu usahakan menyendiri dengan Tuhan 3 sampai 4 jam. Waduh Pak Lim, itu lagi, itu bukan untuk kami. Itu untuk pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta yang memang kerjaannya melayani. Tapi kalau menyendiri dengan Tuhan, ya enggak bisa lah. Enggak ada waktu. Saudara, saya beri usul sederhana. Andai kata, nah kemarin Pak Asim datang ya, ini salah satu konglomerat.
Andai kata Pak Hasim membentuk grup dengan konglomerat dan memberi peserta KTN ke-59 didata. Setiap hari ketika pulang di rumah berdoa setengah jam diberi 1 juta. Siapa yang kira-kira daftar, saudara? Yang menyendiri dengan Tuhan diberi 10 juta. Ayo mau tanya, mau menyendiri dengan Tuhan? Atau kedua, pulang dari ibadah ini, pulang dari KTN saudara beli stopwatch yang 200.000. Lalu setiap saudara WA, saudara stopwatch. Setiap main game, saudara stopwatch. Setiap nonton drama Korea, saudara stopwatch. Mau tanya, sehari berapa lama? Tak jamin 2 jam lebih. Belum ngerasani orang ya, belum tengkar sama menantu dan tetangga itu. Lebih dari 2 jam. Pertanyaan saya, hasil saudara apa kalau menggunakan waktu 2 jam itu untuk WA-an dan Facebook-an? Tapi kalau saudara banyak berdoa, mempelajari kitab suci, saudara bisa menjadi 1/100-nya Ibu Teresa saja. Suami saudara bahagia, betul? Para suami, kalau menjadi 1/100-nya Billy Graham, istri saudara akan gembira. Dia akan berpikir, tadi pagi itu saya ngasih kopi, tak kasih obat tidur. Kok suami saya jadi baik sikapnya begitu. Saudara, saya yakin inilah resep di atas segala resep. Kenapa kehidupan kita lemah? Kenapa kekristenan kita tidak ada gunanya? Karena kita tidak berdoa. Karena kita tidak mempelajari Alkitab. Karena kita tidak menyendiri dengan Tuhan. Memang awalnya jangan lama-lama. Doa dulu 10 menit. Baca Alkitab 10 menit. Menyendiri setengah jam. Tingkatkan. Saya tidak melarang saudara main HP. Tapi batasi. Saya tidak melarang saudara nonton film Korea. Tapi batasi. Dan yang terpenting, tidak ada yang lebih penting daripada hubungan dengan Tuhan. Waktu ada seorang presiden ke Jakarta, ternyata kuota untuk wartawan itu tidak cukup. Ada 25 wartawan yang tertinggal di luar istana presiden di Jakarta. Apa yang dia lakukan? Daripada tidak ketemu presiden, foto saja sama mobil kepresidenan. Bayangkan saudara, hanya foto dengan mobil kepresidenan, dia puas. Saudara dan saya tidak diundang untuk foto dengan tanamannya Bapak di surga. Tapi saudara diundang setiap hari, sewaktu-waktu audiensi dengan Tuhan. 24 jam sehari saluran surga lancar. Tidak ada tutut, tidak ada sorry ya, malaikat omong dia lagi sibuk. Nanti ya Allah lagi saat teduh ini. Tidak. Saudara boleh datang sewaktu-waktu. Sebab itu saya usul, pertama jangan main-main dengan dosa. Dosa akan beranak pinak. Dosa akan punya efek domino kepada anak cucu saudara. Fisik, sosial, moral, dan psikologi. Hukum dari dosa yaitu apa? Tabur tuai. Dosa akan mengundang setan merusak rumah tangga saudara. Dan dosa akan mengundang murka Allah. Murka Allah selalu tanda kasih sayang dia. Tapi tetap murka tidak enak saudara.
Pokolan papa, cemeti ke pantat, itu tanda kasih, tapi tetap tidak enak. Lebih baik dirangkul oleh papa. Bagaimana bisa mengatasi itu semua? Supaya saudara diingatkan Tuhan dan tidak gagal. Saat teduh, doa tiap hari, mempelajari Alkitab tiap hari, menyendiri dengan Tuhan seminggu, 3-4 jam, dan yang terpenting, lakukan firman. 10 hukum, 1 Korintus 13, praktekkan, maka saudara akan menikmati surga di tengah-tengah keluarga saudara. Minta dengan hormat pendeta Awas menutup di dalam doa. Kita berdoa, Bapa, tidak satu orang pun di antara kami yang dapat mengangkat wajah kami dan berkata kami sempurna, kami tidak ada kesalahan. Kami benar dan hanya orang lain yang salah. Tidak satu pun di antara kami dapat berkata seperti itu. Tapi melalui uraian firman Tuhan yang begitu jelas, kami semua di dalam ruangan ini banyak kesalahan, banyak dosa, banyak manipulasi dalam kehidupan kami, banyak kebohongan. Kami tidak layak di hadapan Tuhan, bahkan layak dihukum masuk neraka. Tapi oleh karena kasih setia Tuhan yang besar yang diberitakan pada hari ini, kami semua layak di hadapan Tuhan. Tuhan membuka tangannya untuk kami semua, apapun kesalahan kami. Tuhan mengampuni dan menyucikan kami, membersihkan kami dengan darahnya yang kudus itu. Terima kasih. Sebelum saya berdoa ini Tuhan, saya membaca Mazmur 51 ayat 3 dan 4 itu. Bersihkanlah kami semua, bersihkanlah saya, bersihkanlah anak cucu saya, bersihkanlah kami semua sampai kepada keturunan kami, bersihkanlah kami. Kalau ada dosa-dosa yang kami tidak sadari, bersihkan kami demi darah Tuhan Yesus. Buatlah hati pikiran kami menerima pengampunan Tuhan, dan Roh Kudus berkenan menetap dalam hati kami. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu bolehkah angkat tangan semua, 2 tangan di hadapan Tuhan. Saya akan tutup doa ini. Angkat tangan. Berkati semua kami Tuhan dalam ruangan ini. Berkati semua kami di rumah kami masing-masing. Bahkan berkati bangsa ini, supaya kami mendapat pengampunan dari Tuhan dan layak diberkati. Terima kasih. Dan kami semua mendoakan Pak Lim Kahok sama ibu dengan anaknya. Berkat Tuhan juga selalu menyertai hamba Tuhan ini dalam pemberitaannya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua katakan amin. Kita tepuk tangan sebagai ucapan syukur. Terima kasih.